Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Badruzzaman Asoli dengan NIM 24140. Di sini saya akan buat video mengenai implementasi trigger dalam MySQL. Jadi yang pertama kita harus tahu struktur dari trigger itu sendiri. Jadi strukturnya itu yang pertama create trigger, nama triggernya apa. Kemudian ada before dan after. Nah, untuk before after ini bedanya yaitu kalau before trigger akan dijalankan sebelum sebelum datanya itu mengalami perubahan. Perubahannya itu bisa insert, update maupun delete. Sedangkan kalau after itu triggernya dijalankan setelah datanya itu mengalami perubahan atau mengalami event gitu. Jadi di sini semisal before insert, berarti datanya itu dicek sebelum masuk ke tabel gitu. Setelah itu on. Nah, on ini itu triggernya itu terjadi di tabel apa gitu, nama tabelnya. Semisal tabel produk. Setelah itu for each row, kemudian begin end. Nah, di baris ke-6 ini itu isi dari triggernya. Tuh. Sekarang kita akan mencoba contoh sederhana, yaitu trigger mengenai stok produk before insert terjadi di tabel produk. Kemudian untuk time-nya itu before, event-nya itu insert. Semisal mungkin. Nah, di sini itu isi triggernya. Misal if new.stock kurang dari 0, then maka apa gitu isinya. Nah, di sini ada perbedaan yaitu new sama old. Nah, bedanya new dan old itu, kalau new datanya itu data yang baru, sedangkan kalau old sendiri itu datanya data yang lama. Nah, untuk new ini hanya dapat dilakukan di event insert dan update, sedangkan kalau old sendiri di event update sama delete. Sini kita akan mencoba untuk event insert ya. Jadi kita menggunakan new. Semisal new.stock kurang dari 0, then maka akan melakukan signal SQL stat. Ini 45.000 untuk kode errornya. Di sini kita set pesannya itu apa. Misal error stock product harus dari 0. Selanjutnya kita add if. Sudah selesai. Ini untuk contoh sederhana. Di sini kebetulan saya sudah buatnya untuk stok. Sini bisa dilihat, ini untuk harganya juga. Gitu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu studi kasus penggunaan trigger untuk audit log. Audit log sendiri itu untuk studi kasusnya di marketplace Shopee ini itu kan ada tabel-tabel yang penting itu, misal tabel pesanan, produk, detail pesanan, atau user. Nah, guna dari audit log ini sendiri itu sudah apa sih? Nah, audit log ini gunanya untuk keamanan data. Semisal kita bisa ngelacak gitu siapa yang melakukan perubahan gitu. Terus bisa tahu waktunya itu kapan. Terus aksi yang dilakukan itu apa gitu. Semisal insert kah, update atau delete. Nah, di sini kita belum membuat tabel audit log. Kita buat terlebih dahulu untuk tabel audit log itu sendiri. Di sini kita buat create tabel audit log. So, kita masukkan
atributnya, kolom-kolomnya bisa ID, integer, ya, auto increment, primary key. Selanjutnya untuk nama tabel, char. Kemudian eventnya itu apa? Maksudnya itu event di sini maksudnya itu apakah insert, kita menggunakan tipe enum saja, apakah insert, update, ataukah delete. Selanjutnya itu waktu, sini waktu timestamp, fontnya kemudian kita data lama, tipenya tipe teks, kemudian defaultnya 0. Kenapa 0? Karena setiap event itu tidak semuanya ada data lama, ada data baru. Kalau untuk data baru itu kan hanya terjadi di event insert sama update. Untuk data lama di update sama delete. Makanya kita menggunakan defaultnya itu 0. Terus kenapa kita menggunakan tipe teks? Karena agar kan datanya itu tidak mungkin sedikit, pasti banyak. Tipe teks untuk lebih aman. Kita go. Nah, ini sudah. Baik, selanjutnya setelah kita membuat tabel audit log, kita lanjut yang ketiga, yaitu implementasi trigger pada audit log. Nah, di audit log ini kita membuat trigger sebanyak 3, yaitu event insert, update, dan delete. Nah, yang pertama yaitu kita buat yang insert. Nama triggernya audit product AI atau after insert, kemudian terjadi tabel product, kemudian after insert. Kenapa after insert? Karena nanti harapannya itu di tabel audit log akan tercatat setiap kali ada data produk yang baru atau yang baru saja ditambahkan. Pertama, satu saja begin and kita insert into audit log. Kemudian nama-nama kolomnya apa saja, auto, data lama, data baru, kemudian value, produk ya, nama tabelnya produk, terus eventnya itu insert, terus waktunya itu now, terus data lama itu 0. Kenapa 0? Karena di event insert sendiri tidak ada data lama, hanya ada data baru. Selanjutnya kita concat untuk penggabungan string di data baru. Yang pertama yaitu ID, new ID, kemudian nama produk, new nama produk, kemudian harga, new, stok ya, stok, kemudian is active, new is active. Sudah, kita klik go. Oke, sudah. Selanjutnya kita membuat trigger yang kedua, yaitu
untuk event update-nya. Kita buat update untuk update. Iya. After update. Ini untuk mencatat setiap kali ada data produk yang diperbarui atau diupdate gitu kan. Begin and insert into edit log sama kayak tadi ya, nama tabel, terus event, waktu, data lama, dia data baru, di tabel produk ya. Dia untuk eventnya itu update, terus waktu now, terus data lama kita lakukan pengumuman string ya. Pertama ID ya. Karena data lama maka kita pakai old ID. Kemudian sama kayak sebelumnya, nama produk, kemudian harga, di harga, kemudian stok ya, old stok, kemudian aktif, all aktif, kemudian untuk data baru ya kita copy saja, kita ganti yang old menjadi new, sudah, kita cek dulu. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita buat yang delete. Ntar kita kopas saja biar lebih cepat ya. Delete after delete. Ini untuk mencatat data produk yang dihapus. Kita ganti insertnya jadi delete. Kemudian nah, untuk di delete ini hanya ada data lama ya, tidak ada data baru. Ini data lama saja. Jadi kita ganti all. Sudah ya, sudah. Oke, sudah semua. Baik, setelah kita membuat trigger untuk audit log, insert, update, dan delete, kita akan mencoba apakah ini berfungsi. Kita ke tabel produk, coba kita isi ya. Misal kemudian harganya itu semisal 15 ya. Dan stoknya semisal 40, beratnya 10. Kita klik go. Oke, kita cek ya. Apakah oke, sudah masuk tabel produk.
Kita cek di audit log apakah masuk. Ya, ini sudah masuk ya. Untuk insert. Sekarang kita coba update ya. So, kita update semisal dari awalnya buku jadi menghapus. Oke, refresh. Oh, update-nya itu di tabel produk ya, salah. Ya, seharusnya di tabel produk ya. Oke, kita coba update. Misal jadi buku komik. Oke, kita cek di audit lognya. Nah, ini sudah ada update. Lama buku. Kemudian kita coba hapus ya. Kita coba hapus. Mana tadi? Oke, coba hapus. Kita lihat di audit log. Nah, ini sudah ada. Oke, sudah berhasil. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu trigger untuk otomatisasi update data. Di sini kita akan melakukan akan membuat trigger untuk di detail pesanan, gitu kan. Ketika detail pesanannya itu menambahkan data baru, maka di tabel pesanan ini untuk total harga, total diskon dan total bayar itu akan terupdate secara otomatis itu. Kita akan mencoba triggernya ini untuk detail pesanan. Kita insert detail pesanan. Nah, kita sudah begin end. Nah, setiap kali detail pesanan ada tetap data yang baru saja ditambahkan, kita akan melakukan update di tabel pesanan. Selanjutnya kita set total harga yang lama, gitu kan. Kemudian ditambahkan dari jumlah dari harga kali dengan jumlah. Kemudian untuk yang total bayar berarti total harga yang lama, kemudian kita tambahkan dari new harga dikali jumlah. Setelah itu kita kurangkan dengan total diskon. Nah, kita akan membuat kondisi if null total diskon, 0. Ini untuk jika total diskonnya itu tidak ada atau 0, maka akan diganti dengan 0. Dan where id sama dengan new pesanan ID. Coba. Oke,
sekarang kita coba semisal di ID berapa ya? Di ID 1 semisal. Sini kan total harganya 94.000 ya. Kita coba insert data baru di detail pesanan untuk pesanan ID tadi yang pertama. Semisal produknya itu oke, harganya kita insert produk ID yang 505 yang ini ya, cepat. Harganya itu semisal 10.000 atau 1.000 deh, 1.000. Terus kita jumlahnya itu 5 berarti kita kalikan dulu ini ya, 1.000 kali 5 itu 5.000. Kemudian total harga yang tadi itu 94.000. Berarti nanti itu semisal kita klik go, harusnya total harganya itu 99.000 ya. Oke, coba ya, coba. Oke. Oh, 900. Oh ya, tadi itu 940.000. Kemudian ditambah dengan harganya tadi 1.000 dikali dengan jumlah tadi 5, yaitu 5.000 ya, berarti jadi yang awalnya 940.000 ditambah dengan 5.000, maka kan otomatis tertambah 945.000. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu trigger notifikasi transaksi. Nah, sebelum kita membuat trigger notif transaksi, kita harus punya tabel notifikasi terlebih dahulu. Di sini sudah kami buat ya untuk tabel notifikasi. Kebetulan sudah ada. Selanjutnya kita buat trigger. Nah, triggernya ini nanti itu akan dilakukan ketika ada data baru di tabel pesanan yang total bayarnya itu melebihi batas 200.000. Jadi semisal melebihi batas, maka akan ada pesan, di tabel notifikasi. Kita after insert ya, kita buat, kita lakukan if, pengecekan dulu ya, kan total bayar lebih dari 200.000 ya kan, then maka insert into notifikasi, nama tabelnya apa saja, user ID, judul, pesan, tipe, isi dibaca, sama created ya. Kemudian value-nya itu selanjutnya untuk user ID berarti new user ID, judulnya semisal transaksi besar, tipe pesannya kita pakai concat ya untuk penggabungan string, semisal transaksi dengan ID pesanan new ID kan melebihi atas 200.000. Misal pesannya seperti itu. Kemudian tipenya itu pesanan ya. Isi baca 0, kemudian created add 0. Semisal seperti ini. Kemudian and if.
kita akan mencoba ya. Nah, ini kan 1001. Coba tabel pesanan bisa langsung saja kita bayar itu 500.000 gitu. Oke, kita lihat di tabel notifikasi apakah ada. Nah, ini jumlah transaksi besar. Ini dengan ID pesanan 2008 melebihi batas 100.000. Oke, terima kasih. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.